Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan ini saya nge-share tentang bagaimana cara input pembelian kendaraan dengan kredit leasing di program IPOS 5 ya. Namun sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa sebenarnya pembelian kredit dengan cara kredit leasing ya, yang menggunakan leasing itu menurut beberapa usaha tidak boleh ya. Jadi untuk teman-teman yang belum terlanjur mudah-mudahan bisa menghindari cara pembelian kredit dengan leasing ini ya. Namun kalau yang sudah terlanjur mau nggak mau harus di input ke dalam program IPOS agar tertib administrasi sehingga jelas berapa utang kita, berapa biaya bunga kita gitu ya. Jadi nanti kita administrasinya tertib. Begitu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan yang sudah terlanjur membeli dengan cara leasing mudah-mudahan bisa segera menyelesaikannya ya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke program IPOS-nya untuk menginput datanya secara langsung, menjurnalnya gitu ya, kita bahas dulu mengenai leasing dan juga perhitungannya, contoh perhitungannya nanti ya sebagai contoh. Jadi kalau untuk pembelian dengan cara mencicil atau kredit yang menggunakan jasa leasing, itu pihak yang terlibat itu ada showroom dari kendaraannya itu, kemudian pelanggannya, kemudian yang ketiga ini adalah perusahaan dari pihak ketiga ya, yang menawarkan jasa leasing. Kalau pembayaran tunai itu kan hanya showroom dan pelanggan, penjual dan pembeli ya. Tetapi karena si pelanggan itu kepengen kredit dan juga si showroom itu juga bekerja sama dengan pihak lain, akhirnya menggunakan jasa leasing, di mana leasing akan membayarkan full kepada showroom seharga mobil yang dibeli oleh pelanggan, kemudian pelanggan yang mencicil ke pihak leasing, begitu ya. Nah, akun-akun yang nanti akan terlibat itu seperti ini ya. Yang pertama, kas atau bank ya, ini terlibat, yaitu untuk pembayaran DP, kemudian juga untuk pembayaran cicilan ya. Kalau cicilannya tanpa DP berarti hanya untuk membayarkan cicilan saja. Kemudian yang kedua adalah aktiva ya, yaitu pada akun kendaraan ya. Nanti kalau kita dapat kendaraan itu harus dibukukan di aktiva, yaitu di akun kendaraan. Kemudian yang ketiga akun biaya. Nah, akun biayanya itu bisa kalau di IPOS ya, kalau belum ada itu bisa ditambahkan sendiri. Biayanya bisa ini biaya administrasi ketika proses transaksi menggunakan leasing, mungkin akan ada biaya administrasi atau biaya-biaya lain ya, ini kalau ada. Kemudian yang jelas kalau di leasing itu ada biaya bunga pinjaman ya, yang akan dibayarkan setiap bulan. Kemudian yang keempat itu adalah akun hutang ya. Akun hutangnya nanti dibuat baru kalau belum ada, yaitu namanya hutang leasing atau hutang kendaraan. Oke. Ini sebagai contoh ya, kita akan membukukan proses pembelian mobil baru ya. PT ABC membeli mobil baru dengan cara kredit melalui jasa leasing. Harga mobil sebesar 300 juta, DP 10%, diangsur selama 5 tahun, suku bunga pinjamannya 4,8% per tahun flat. Nah, gimana nanti cara inputnya? Sebelum kita input, kita hitung dulu ya, saat transaksi kayak gimana, nanti saat mencicil gimana. Kemudian juga nanti bulanannya harus kita inputkan juga penyusutan bulanan. Itu hitungannya kayak gimana ya. Yang pertama ini saat transaksi, dari soal diketahui bahwa pembayaran DP-nya itu adalah 10%. Berarti 10% kali 300 juta alias 30 juta ya. Itu nanti kita input di bank atau di kas ya. Ini kurang kaya. Bank atau kas, dia di sisi kredit ya.
Kemudian saat transaksi itu juga kalau ada biaya-biaya ya, dibayarkan biaya-biaya jika ada, itu juga melibatkan akun bank atau kas di sisi kredit juga. Kemudian yang ketiga, pengakuan hutang total ya. Hutangnya itu berarti 300 juta ya harga mobil, dikurangi DP-nya 30 juta sama dengan 273 juta. Kemudian yang terakhir, memasukkan nilai aktiva ya. Nilai aktiva sama dengan harga perolehan mobil itu sendiri, yaitu 300 juta rupiah. Kemudian nanti saat membayar cicilan itu yang pertama cicilan harga pokok ya, berarti 270 juta dibagi pokok 6 bulan. Cicilan harga pokok itu 270 juta dibagi 60 bulan ya, bukan 6 bulan tapi 60 bulan. 60 bulan itu 5 tahun ya, sama dengan 5 tahun 60 bulan. 60 bulan berarti per bulannya adalah 4,5 juta. Kemudian yang berikutnya input juga biaya bunga pinjaman ya, yaitu 4,8% per tahun ya, berarti 4,8% kali 270 juta ya, ini adalah pokok pinjaman, kemudian dibagi 12 karena kita bayarnya per bulan ya. 4,8% tadi kan ini per tahun ya, di atas ini diketahui per tahun, tapi karena kita bayarnya per bulan itu berarti dibagi 12 alias 1,08 juta rupiah per bulan. Nah itu kan gede juga kan bunganya. Nanti kalau kali 5 tahun gede banget ya. Kemudian yang berikutnya nanti adalah penyusutan ya, penyusutan. Jadi kalau kita memiliki aset ya, terutama yang nilainya besar-besar seperti mobil, komputer, sepeda motor, komputer ya, itu disusutkan. Nah yang mudah adalah penyusutannya pakai metode garis lurus namanya ya. Jadi kalau pakai garis lurus seperti ini ya, misal umur ekonomis mobilnya itu 10 tahun ya, kemudian diperkirakan nilai jual setelah 10 tahun itu 120 juta kayak gitu ya. Ini contoh ya. Kemudian kita hitung nilai penyusutannya, berarti 300 dikurangi 120 juta dibagi 10 tahun ya, sama dengan 18 juta per tahun atau 1,5 juta per bulan. Ini biaya penyusutan ya. Jadi kalau kita beli mobil itu biayanya bisa dihitung ya di sini. Ini bukan biaya operasional tapi biaya secara akunting ya. Penyusutannya itu 1,5, kemudian bunganya 1,08 ya. Itu belum biaya perawatan dan biaya pemakaian. Oke, kita sekarang langsung saja ke program iPOS-nya. Nah, sekarang kita masuk ke program iPOS-nya, bagaimana cara membuat jurnalnya ya. Yang pertama yaitu saat pembelian ya, saat transaksi pembelian, kita pengakuan aset, kemudian bayar DP kayak gitu ya. Itu masuknya kita menu akuntansi, kemudian daftar jurnal. Nah, di daftar jurnal ini ada input manual ya. Kita mau input yang jurnal manual di sini. Caranya ini klik tambah 2min1201. Oh, udah ada ya hutang kendaraan. Hutang kendaraannya berarti sisanya ya. Tadi yang pertama bank ya, kita pakai Bank Mandiri. DP-nya 30 juta. Terus sisa hutangnya itu 270 juta.
Kemudian yang berikutnya kendaraannya itu sendiri ya, kendaraannya masuk ke Aktiva, nambah 300 juta. Nah gini, 270, 30, 300. Oke. Nah ini udah imbang ya, 300 juta 300 juta. Kemudian jika ada biaya-biaya ya, jika ada biaya-biaya berarti misalnya biaya administrasi ya, ini misalnya biaya itu selalu di debit ya, misalnya biaya administrasinya 1 juta. Nah biaya ini diambilkan dari bank juga, misalnya ya, dari bank, masuk kredit. Nah udah imbang, 301 301 ya, 301 di debit, 301 di kredit ya, simpan ya. Oke, berhasil disimpan. Nah itu tadi adalah ini ya, tahap pertama ini ya, pembayaran DP, pembayaran biaya administrasi, pengakuan hutang, kemudian nilai aktivanya ya. Ini 1, 2, 3, 4 sudah masuk semua. Kemudian yang berikutnya pada saat mencicil ya, ini udah dihitung cicilannya sekian, kemudian bunganya sekian ya, kita jurnalkan ketika mencicil ya. Kita klik tambah lagi, ketika mencicil itu biaya dulu ya, biaya bunga sudah ada belum? Ini ada biaya bunga pinjaman, itu masuk biaya sini, bunga pinjaman leasing itu tadi udah dihitung ya, 1 juta 1,08 tadi ya kalau nggak salah. 1,08 berarti 1.080.000, 1.080.000. Oke. Kemudian yang berikutnya hutangnya berkurang ya, hutang kendaraannya berkurang 2 - 12. Nah ini hutang kendaraan, ini cicilan ya, cicilan hutang leasing kendaraan itu 4.500.000. Oke. Nah itu semuanya dikeluarkan dari Bank Mandiri misalnya. Jadi per bulannya mengeluarkan 5.580.000. Oke, seperti ini. Klik simpan lagi, berhasil disimpan. Oke, yang kedua sudah. Berikutnya adalah penyusutan ya, penyusutannya ini sudah dihitung, ketemunya 1,5 juta per bulan. Kita tinggal input. Penyusutan harus diinput lewat jurnal ya, caranya ini klik tambah, kemudian yang pertama biaya penyusutan, klik angka 6, cari biaya penyusutan, biaya, nah ini dia biaya penyusutan, mobil. Ketemunya tadi nilainya adalah 1,5 juta, 1.500.000 ya. Biaya itu selalu debit ya. Kemudian masuk lagi ke akumulasi. Nah, ini akumulasi penyusutan kendaraan ya, akumulasinya kredit 1.500.000. Oke, nah udah demikian saja, sudah selesai. Begitu cara menginputkan proses
pembelian mobil dengan cara kredit lewat leasing untuk ketertiban administrasi di perusahaan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.